Yamaha RD350 mungkin boleh dibilang adalah versi brutal dari Yamaha Aero King, karena motor ini mempunyai mesin 2 tak 2 silinder yang kapasitasnya hampir 3 kali lipat lebih besar dari Yamaha Aero King. RD350 bisa dibilang masih ada kaitannya dengan Aero King, sebab garis desain motor inilah yang kemudian diadopsi pada Yamaha RX Series yang dijual di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Yamaha RK yang di kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Yamaha Aero King. RD350 sendiri dirilis pertama kali pada tahun 1973, dan motor ini didaulat sebagai penerus dari Yamaha R5 350, yang mana R5 350 ini dibuat berdasarkan basis motor production racer, yaitu Yamaha TR 350. Oleh sebab itu, karena mempunyai DNA motor balap, maka motor ini dinamai sebagai RD yang merupakan kepanjangan dari Racing Develop. RD350 dibekali mesin 2 tak twin cylinder 347 cc, berpendingin udara, pengkabutan bahan bakar memakai karburator Mikuni 28 mm, serta transmisinya menggunakan 6 speed. Mesin ini diklaim mampu memuntahkan tenaga 39 horsepower di 7.500 rpm, serta torsi puncak 32,6 Nm pada 7.000 rpm. Dikombinasikan dengan bobot total 160 kg, dalam kondisi standar RD350 mampu melesat 0-100 km per jam dalam waktu 5,2 detik, sementara kecepatan maksimalnya tembus mencapai 164 km per jam. Sebagai sepeda yang dibuat 50 tahun lalu, tentu saja RD350 adalah motor yang cukup kencang pada saat itu. Bahkan, sang kompetitor Suzuki GT380 yang notabene pakai mesin 3 silinder 2 tak dengan cc lebih besar pun belum bisa menandingi kemampuan RD350 dalam hal kecepatan. Kemampuan mesin yang luar biasa ini dipercaya dapat membuat siapapun yang mengendarainya serasa menaiki motor yang punya kapasitas mesin lebih besar dari 350 cc. Nggak heran, banyak sekali penggemar fanatik RD350 ini baik itu di Eropa maupun di Amerika. Selain kencang, RD350 dibekali perangkat pengereman cakram hidrolik kaliper 2 piston dan rem belakang tipe tromol yang dinobatkan sebagai pengereman terbaik di kelasnya versi majalah Cycle. Berikut handlingnya yang relatif lebih ringan dan lincah berkat sasis turunan motor balap TR350 yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, Yamaha menawarkan RD350 dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga motor ini menjadi paket lengkap motor kencang merakyat yang sukses meledak di pasaran. Bahkan selama 3 tahun perdananya di pasaran Amerika Serikat, RD350 berhasil terjual sebanyak 60.000 unit. Namun, kepopulerannya menjadi ancaman tersendiri bagi orang yang belum mahir mengendarainya, terutama di kalangan remaja ataupun pengendara yang belum berpengalaman. Pasalnya, jika asal betot gas, RD350 ini bisa dengan mudah mengangkat roda depannya. Dari kebrutalannya inilah, nama kepanjangan RD seringkali diplesetkan sebagai Racing Death, Road Death, ataupun Rapid Death. Namun meskipun demikian, di sisi lain, RD350 adalah motor pembuka jalan bagi kaum kurang dana racing team, karena selain harganya relatif murah, kencang dari lahir dan mudah dioprek, part mesin RD350 bisa disubstitusi memakai part motor balap Yamaha TR350 maupun Yamaha TZ350. Pada tahun 1976, RD350 di-upgrade menjadi RD400. Tampilannya sedikit berubah berkat ditambahkannya velg case wheel dan pengereman belakang tipe cakram. Kemudian bagian permesinannya mengalami upgrade pada langkah stroke-nya yang diperpanjang sebanyak 8 mm, sehingga kapasitas mesinnya pun meningkat dari semula 347 cc
menjadi 398 cc. Perubahan lain juga dilakukan pada pengapiannya, karburator sampai filter udara model baru, serta posisi mesin digeser 20 mm ke depan dengan tujuan agar motor tidak mudah weli seperti pendahulunya. Berkat adanya beberapa perubahan tersebut, mesin RD400 ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 44 horsepower di 7.500 rpm serta torsi puncak di angka 41 Nm pada 7.000 rpm dengan catatan top speed tembus mencapai 172 km per jam. Sayangnya Yamaha RD400 ini akhirnya harus dihentikan produksinya pada tahun 1979 karena selain tergeser oleh keberadaan motor 4 tak, masalah emisi gas buang juga menjadi alasan kenapa motor ini harus dihentikan. Posisi Yamaha RD400 ini kemudian digantikan oleh Yamaha RD350LC, yang mana ini merupakan motor yang jauh berbeda dari segi fitur maupun teknologinya. Namun pada tahun 1983, Escort Group yang kala itu mendirikan perusahaan otomotif patungan bersama Yamaha di India, menghidupkan kembali RD350 mirip seperti generasi terdahulunya, dan RD350 versi India ini kemudian dinamai sebagai Rajot 350. Berbeda dengan Yamaha RD350 original, ada beberapa downgrade pada Rajot 350, seperti halnya pengereman yang diganti memakai rem tromol depan belakang. Berikut bagian mesinnya juga mendapatkan downgrade, sehingga output tenaganya turun drastis, yang mana hal ini sengaja dilakukan untuk mengejar efisiensi bahan bakar dan juga harga yang lebih terjangkau. Rajot 350 ini dibuat menjadi dua varian pilihan, yaitu versi HT atau High Torque yang mempunyai tenaga 30 horsepower, serta versi LT atau Low Torque yang bertenaga 27 horsepower. Kehadiran Rajot 350 menarik minat tersendiri bagi masyarakat India, sebab kala itu pasaran sepeda motor sport India masih diisi oleh produk motor seperti Bajaj, YSD, dan juga Royal Enfield Bullet 350, yang mana motor-motor tersebut tergolong sebagai motor yang terbilang nggak kenceng-kenceng banget. Alhasil kemunculan Rajot 350 ini seakan membuat motor lain menjadi jauh tertinggal, terutama dalam hal performanya. Seketika Rajot 350 pun menjadi tren tersendiri di kalangan pecinta kecepatan dan anak-anak muda di sana. Bahkan sampai dinas kepolisian India pun juga mempercayakan motor ini sebagai kendaraan operasionalnya. Menurut beberapa artikel otomotif India yang pernah saya baca, RD350 ini dinilai sebagai motor yang memiliki tenaga terlampau besar untuk rata-rata orang India. Apalagi saat itu konsumen India belum terbiasa dengan motor berperforma tinggi. Seiring waktu, motor ini pun menjadi motor yang letal alias motor terlarang setelah banyaknya insiden kecelakaan yang melibatkan motor ini. Bahkan saking terlarangnya, kalangan bapak-bapak India di sana pada waktu itu berpesan kepada anak laki-laki mereka agar supaya tidak membeli motor ini ketika besar nanti. Produksi Rajot 350 akhirnya dihentikan pada tahun 1990. Posisinya kemudian digantikan oleh adik-adiknya seperti RX100, RX115, RX125 maupun RX135. Selama puluhan tahun lamanya, Rajot 350 dijadikan oleh bikers India sebagai tolok ukur motor kencang, setidaknya untuk motor-motor yang dijual di sana. Bahkan menurut sebagian bikers India, sampai sekarang belum ada sepeda motor generasi terbaru dengan kubikasi mesin yang sama yang mampu menawarkan adrenalin seperti Rajot alias Yamaha RD350 ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai RD350 ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.